Menantu Pahlawan Negara, Bab 171 sampai Bab 180. Bab 171 suruh Desta keluar sekarang juga. Anggota keluarga Lukito yang memberitahu mereka untuk segera membawa Devan dan Felix ke rumah sakit, tetapi anggota keluarga Lukito tidak memberitahu mereka siapa yang telah menghancurkan Klub Gloris. Anggota keluarga Lukito merahasiakan hal ini dengan rapat. Kalau sampai fakta bahwa Klub Gloris dihancurkan oleh menantu pecundang keluarga kaya kelas 2 seperti Ardika tersebar luas, itu adalah hal yang sangat memalukan bagi keluarga Lukito. Hal seperti ini bukanlah hal yang membanggakan untuk disebarluaskan. Tepat pada saat ini, tiba-tiba seorang anggota keluarga Yendia mencibir dan berkata, "Kamu mau membohongi siapa? Kalau menantu pecundang keluarga Basagita itu bisa menghancurkan Klub Gloris, aku akan memakan tinjaku di sini." Sepertinya bajingan keluarga Basagita ini hanya mengelabui kita untuk mengulur waktu. Apa dia pikir benar-benar ada orang yang bisa menyelamatkannya? Haha, anggota kedua keluarga itu langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka sama sekali tidak mempercayai satu kata pun yang keluar dari mulut Handoko. Sharon berkata dengan nada mempermainkan, "Handoko, jangan bermimpi ada orang yang datang menyelamatkanmu. Hari ini, biarpun datang, dia juga nggak akan bisa menyelamatkanmu. Berani mematahkan kaki adikku, maka kamu sudah pasti akan mati. Biarkan bajingan ini berlutut di sini seharian dulu, lalu kita baru beri pelajaran padanya," kata salah seorang anggota keluarga Yendia. Seorang bocah keluarga kaya kelas 2 berani melukai anggota keluarga mereka, sudah pasti cari mati. Handoko mengatupkan giginya dengan rapat dan berlinang air mata. Dia benar-benar sudah putus asa. Tepat pada saat ini, seorang pelayan keluarga Unima bergegas berlari ke arah mereka dengan terburu-buru. Kemudian, dia berkata pada Sharon, "Nona, ada seseorang yang bernama Ardika sudah menerobos masuk dan meminta keluarga Unima untuk menyerahkan Handoko padanya." Anggota kedua keluarga itu tertegun sejenak, lalu tertawa dingin. Nyali menantu pecundang keluarga Basagita itu besar juga, ya. Berani sekali dia memerintahkan kita untuk menyerahkan Handoko padanya. Dia pikir dia siapa? Sharon hanya mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya kepada para pengawal keluarga Unima. "Kalian pergi menemuinya dan pastikan dia berlutut sepanjang jalan ke sini. Dia ingin mempermalukan Ardika. Hanya dengan menyiksa Handoko saja masih belum cukup untuk melampiaskan amarahnya karena kaki adiknya dipatahkan." Dalam sekejap, beberapa pengawal itu langsung pergi menghampiri Ardika dengan aura membunuh yang kuat. Namun, begitu sosok bayangan mereka menghilang di balik pintu, teriakan histeris langsung menggema di seluruh villa. Kemudian, bagaikan layang-layang yang putus, mereka langsung terpental kembali ke dalam dan menghantam tanah dengan keras. Saking kesakitannya, mereka hanya bisa menggeliat dan mengerang kesakitan di tanah. Begitu melihat kondisi menyedihkan beberapa pengawal itu, seluruh anggota keluarga itu langsung terkejut bukan main. Mereka membuka mata mereka besar-besar dan menatap ke arah pintu. "Sharon, kamu pikir kamu siapa? Berani sekali kamu memerintahkanku untuk berlutut." Sosok Ardika tanpa ekspresi sudah muncul di depan pintu. Semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke belakang Ardika, tetapi mereka tidak menemukan seorang pun. Ardika hanya datang seorang diri. Dalam sekejap, amarah anggota kedua keluarga itu langsung meluap. "Dasar menantu pecundang keluarga Basagita. Berani sekali kamu menerobos masuk ke wilayah kekuasaan keluarga Unima dan memukuli pengawal keluarga Unima. Cari mati." Semua orang langsung melampiaskan amarahnya. Ardika sama sekali tidak memedulikan orang-orang yang seperti anjing yang sedang menggonggong itu. Setelah mengamati sekeliling, dia langsung menemukan sosok bayangan Handoko yang sedang berlutut membelakanginya. "Handoko, cepat bangun." Dia bergegas berjalan menghampiri adik iparnya dan menarik Handoko berdiri. Melihat penyelamatnya sudah datang, Handoko tidak bisa menahan diri lagi dan langsung menangis dengan keras. "Kak, akhirnya kamu datang menyelamatkanku juga." Mereka memaksaku berlutut dan menamparkan wajahku. Melihat wajah adik iparnya sudah memerah dan membengkak, kilatan amarah langsung melintas di mata Ardika. Dia menoleh dan berkata pada Sharon dengan dingin, "Suruh Desta keluar sekarang juga." Desta adalah kepala keluarga Unima sekaligus kakek Sharon. Mendengar Ardika langsung menyebut nama kakeknya dan memerintahkan kakeknya untuk keluar, Sharon langsung marah besar. "Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu pikir kamu berhak memerintah kakekku untuk menemuimu? Cepat berlutut dan tampar dirimu sendiri sebanyak 100 kali.
Coba kamu tanyakan pada Desta, apa dia berani memintaku berlutut padanya. Melihat anggota kedua keluarga itu tetap tidak bergerak, Ardika tahu mereka tidak akan membantunya memanggil Desta keluar. Tiba-tiba, dia menoleh ke arah dalam villa, lalu berteriak dengan lantang dan keras, "Desta, aku adalah Ardika. Kalau kamu nggak ingin keluarga Unima hancur, cepat keluar sekarang juga." Bab 172 Kepala Keluarga. Dua keluarga besar berlutut. Suara teriakan penuh amarah Ardika seolah-olah bisa menghancurkan seluruh villa ini, bahkan sampai menggema ke seluruh kompleks villa. Mendengar suara yang memekakkan telinga itu, Sharon dan yang lainnya yang berdiri tidak jauh dari Ardika merasa seolah-olah jiwa mereka sudah meninggalkan tubuh mereka. Mereka hanya menatap Ardika dengan tatapan kosong, mereka semua sudah ketakutan karena teriakan penuh amarah pria itu. Di dalam ruang tamu di dalam villa, Desta dan kepala keluarga Yendia, Zaki Yendia sedang duduk berhadapan dan mendiskusikan masalah cucu mereka yang kakinya dipatahkan oleh seorang anak keluarga Basagita. Tiba-tiba, suara teriakan penuh amarah yang bahkan bisa mengguncang langit dan bumi menggema ke ruang tamu sampai-sampai cangkir teh di hadapan mereka sedikit bergetar. Walaupun kedua kepala keluarga ini sudah menghadapi banyak hal dan sudah berpengalaman, tetapi begitu mendengar suara teriakan penuh amarah itu, ekspresi mereka berdua langsung berubah menjadi pucat pasi. Hal yang paling membuat mereka ketakutan adalah kata-kata yang menyertai suara teriakan keras itu. Ardika, Desta dan Zaki saling melempar pandangan dan mendapati sorot mata satu sama lain dipenuhi dengan ketakutan. Nama itu sudah terukir dalam hati dan pikiran mereka, itu adalah nama sosok yang sangat kuat dan hebat. Dalam acara pembentukan kembali asosiasi bahan bangunan, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana pemuda itu menghancurkan asosiasi bahan bangunan hanya dalam hitungan menit. Kedua orang itu segera bangkit dari tempat duduk mereka dan berjalan keluar. Sementara itu, anggota kedua keluarga itu sudah tersadar kembali dari keterkejutan singkat mereka. Sambil mengusap-usap telinga mereka yang kesakitan, mereka memelototi Ardika. Sharon berteriak dengan marah, "Apa kamu pikir kamu dengan berteriak seperti itu kamu sudah sangat hebat? Kakekku dan tuan besar keluarga Yendia sedang mendiskusikan hukuman apa yang akan diberikan kepada keluarga Basagita. Ardika, berani sekali kamu mengganggu mereka, hari ini kamu sudah pasti akan mati. Nggak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Diam." Tiba-tiba, terdengar teriakan amarah dua orang pria tua dari arah belakang. Semua orang langsung terkejut dan mengalihkan pandangan mereka ke sumber suara. Mereka melihat Desta dan Zaki muncul di depan pintu villa. Melihat Ardika yang sedang berdiri di sana, dua pria itu saling memapah dan bergegas menghampiri Ardika. "Selamat datang Tuan Ardika, mohon maaf kami nggak menyambut Tuan dengan baik." Kedua kepala keluarga kaya kelas 1 itu membungkuk di hadapan Ardika dan memberi hormat padanya. Melihat pemandangan itu, Sharon langsung tercengang, anggota kedua keluarga itu juga tercengang. Mereka menatap Ardika dengan tatapan kosong. Mereka sama sekali tidak mengerti mengapa kepala keluarga mereka begitu hormat dan takut pada menantu pecundang keluarga Basagita itu. Handoko juga menatap Ardika dengan tatapan terkejut. Walaupun sebelumnya dia sudah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kehebatan Ardika, tetapi pemandangan seperti ini adalah pemandangan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Bahkan kepala keluarga yang dihormati oleh Tuan Besar Basagita, tunduk di hadapan Ardika. Ardika menatap dua kepala keluarga di hadapannya ini dan berkata dengan dingin, "Desta, Zaki, sekarang kalian sudah hebat, ya. Jelas-jelas cucu kalian yang menghina istriku terlebih dahulu. Aku meminta adik iparku untuk mematahkan kaki mereka sebagai hukuman. Tapi, kalian malah nggak tahu diri. Kalian bukan hanya menangkap adik iparku ke sini dan memaksanya berlutut, kalian bahkan berani menamparnya." Keringat dingin langsung bergulir membasahi kening Desta dan Zaki. Desta buru-buru memberi penjelasan, "Tuan Ardika, kami mengira orang yang memukul cucu kami hanyalah anak biasa dari keluarga Basagita. Kami nggak tahu orang itu adalah Handoko, adik ipar Tuan." "Ya, benar Tuan Ardika. Kalau kami tahu Devan dan Felix sudah menghina Nona Luna, tanpa perlu instruksi dari Tuan, kami sendiri yang akan mematahkan kaki mereka." Zaki juga memberi penjelasan dengan terbata-bata. Ardika mencibir dan berkata, "Kalau begitu, tadi cucu perempuanmu menyuruhku untuk berlutut padamu. Desta, coba kamu bilang, apa kamu berani menyuruhku untuk berlutut di hadapanmu?" Brak, Desta langsung berlutut di hadapan Ardika tanpa ragu, Zaki juga ikut berlutut.
Saat acara pembentukan ulang asosiasi bahan bangunan, dua pria tua itu sudah pernah berlutut. Adegan di mana 2.000 orang berlutut pada saat bersamaan, tidak akan mereka lupakan seumur hidup mereka. Tuan Ardika, bagaimana mungkin kami berani menyuruh Tuan untuk berlutut di hadapan kami? Seharusnya kami yang berlutut di hadapan Tuan. Saat ini, suasana di villa keluarga Unima langsung berubah menjadi tegang. Bab 173 sosok yang sangat hebat. Begitu melihat kepala keluarga mereka berlutut, anggota kedua keluarga yang berada di belakang Desta dan Zaki itu langsung berlutut. Bagaimana mungkin mereka berani tidak berlutut? Orang yang mampu membuat kepala keluarga mereka ketakutan seperti itu pasti merupakan seseorang yang mampu menghancurkan keluarga mereka dengan mudah. Saat ini, mereka sudah tertimpa masalah besar. Ardika menatap Sharon dan yang lainnya dengan dingin, lalu berkata, apa kalian pikir hanya dengan berlutut saja sudah cukup? Tampar kalian sendiri seperti saat kalian menamparkan Handoko tadi. Plak, 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 Sharon dan yang lainnya segera melayangkan tamparan ke wajah mereka sendiri tanpa ragu. Dalam sekejap, suara tamparan langsung menggema di villa keluarga Unima. Setelah mereka menamparkan wajah mereka sampai bengkak, Ardika baru menepuk-nepuk pundak Handoko dan berkata, ayo kita pergi. Kemudian, kedua orang itu langsung berbalik dan meninggalkan kediaman keluarga Unima. Suara tamparan menggema cukup lama baru perlahan-lahan berhenti. Selain Desta dan Zaki, wajah seluruh anggota kedua keluarga itu sudah membengkak. Sharon, kamu hampir saja mencelakai keluarga Unima. Teriak Desta pada Sharon dengan amarah yang meluap. Zaki juga meluapkan amarahnya pada anggota keluarga Yendia lainnya. Untung saja hari ini Ardika tidak membesar-besarkan masalah ini. Kalau tidak, hari ini keluarga mereka sudah pasti akan hancur. Kakek, siapa dia sebenarnya? Tanya Sharon dengan hati-hati sambil menahan rasa sakit yang menjalar di wajahnya. Desta berkata dengan ekspresi ketakutan, kami juga nggak tahu identitasnya. Hanya saja, kami bisa memastikan dia adalah tokoh yang sangat hebat. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana dia menghancurkan asosiasi bahan bangunan. Setelah mendengar penjelasan Desta, semua orang langsung tersentak kaget. Sharon bertanya dengan ekspresi ketakutan, bukankah Tuan Henry yang memimpin grup Sentosa Jaya untuk menghancurkan asosiasi bahan bangunan? Rumor yang beredar memang seperti itu adanya. Namun, kejadian sebenarnya hanya diketahui oleh orang-orang yang berpartisipasi dalam acara itu. Meski begitu, orang-orang ini tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Jangan mencoba mencari tahu hal yang nggak boleh kalian ketahui. Desta menatap semua orang dengan dingin dan berkata, kalian harus merahasiakan hal ini. Begitu hal ini tersebar luas, keluarga kita pasti akan tertimpa masalah besar. Semua orang mematuhi perintah kepala keluarga, mereka sudah bertekad untuk merahasiakan hal ini sampai ajal menjemput mereka. Setelah Handoko masuk ke dalam mobil, Ardika melemparkan obat salep padanya lagi dan menyuruhnya untuk mengoleskan obat salep itu ke wajahnya. Sensasi dingin menjalar di wajahnya. Dalam sekejap, rasa sakit sudah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Handoko kembali menatap Ardika dengan tatapan penuh hormat dan penasaran. Kak, kenapa kamu bisa sehebat ini? Bahkan kepala keluarga dua keluarga itu sampai berlutut di hadapanmu. Kalau begitu, bukankah kelak nggak ada seorang pun yang bisa menindasku lagi di kota Banyuli? Pemuda polos itu mulai bersemangat. Dulu, keluarganya selalu ditindas oleh keluarga lain. Namun, sekarang mereka sudah punya Ardika, pasti tidak ada seorang pun yang berani menindas mereka lagi. Ardika mengerutkan keningnya dan berkata, jangan menggunakan namaku dan menindas orang lain sembarangan. Apa kamu mengerti? Sebenarnya dia tidak keberatan untuk memberitahu Handoko identitasnya. Namun, bocah itu masih labil. Kalau sampai Handoko mengetahui identitasnya, adik iparnya pasti akan berlagak hebat. Ardika tidak ingin membiarkan adik iparnya menjadi orang yang bersikap semena-mena, menjadi tuan muda yang menindas orang lain demi kesenangan pribadi. Aku mengerti. Menghadapi aura dominan kakak iparnya, tubuh Handoko sedikit bergetar. Ardika membawa adik iparnya kembali ke lokasi konstruksi, tetapi dia hanya melihat Desi menunggu sendirian dengan cemas di sana. Ardika, kamu benar-benar membawa Handoko pulang. Melihat Handoko kembali tanpa terluka sedikit pun, Desi langsung membelalak kaget. Ardika bertanya, Ibu, di mana Luna? Desi mengamati menantu yang dia pandang rendah ini dengan tatapan aneh, lalu berkata, Oh,
ada seseorang yang bernama Renaldi menelepon Luna dan mengatakan dia bisa menyelamatkan Handoko, jadi Luna sudah pergi ke Hotel Bemolo untuk membicarakan hal ini dengannya. Renaldi, bukankah dia adalah anggota keluarga Hamdani? Pria ini berinisiatif mencari Luna pasti berniat buruk. Tepat pada saat ini, ponselnya berdering. Panggilan telepon itu dari salah satu dari dua orang prajurit Korps Taring Harimau yang dia perintahkan untuk melindungi Luna diam-diam. Tuan, sepertinya anggota keluarga Hamdani berniat buruk pada Nona Luna. Seluruh hotel sudah diblokade oleh anggota keluarga Hamdani. Kami dicegat dan dilarang masuk. Bab 174 Hotel Bemolo. Seketika itu pula, aura membunuh yang kuat terpancar keluar dari tubuh Ardika. Merasakan aura menakutkan itu, wajah Desi dan Handoko langsung berubah menjadi pucat pasi. Mereka baru pertama kali melihat Ardika begitu menakutkan. Kak, apa yang terjadi? Tanya Handoko. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ardika langsung berbalik dan masuk ke dalam mobil. Kemudian, dia segera menelepon Draco dan berkata, cepat suruh Wolf membawa pasukannya ke sana dan blokade Hotel Bemolo secepat mungkin. Selesai berbicara, dia langsung memutuskan sambungan telepon. Dengan iringan deru mesin yang keras, mobilnya langsung melesat menuju ke Hotel Bemolo. Keluarga Hamdani, kalau sampai terjadi sesuatu pada istriku, nyawa seluruh keluarga kalian akan melayang. Di Hotel Bemolo, di sebuah kamar mewah lantai paling atas, begitu Luna memasuki kamar, dia langsung melihat seorang pria muda yang sedang duduk di sofa sambil menyesap anggur. Pandangan pria itu tertuju padanya, mengamatinya dari atas ke bawah. Begitu dia memasuki kamar tersebut, sorot mata pria itu langsung memancarkan gairah, seolah-olah ingin melepaskan semua pakaiannya saat itu juga. Perasaan tidak nyaman langsung menyelimuti hati Luna secara refleks. Dia bertanya, Tuan Renaldi, kenapa kamu tiba-tiba mengubah tempat pertemuan kita dari restoran lantai bawah ke sini? Aku dengar orang-orang mengatakan Nona Luna adalah wanita yang terkenal cantik di seluruh kota Banyuli. Hari ini, setelah bertemu denganmu ternyata memang nggak mengecewakan. Renaldi menggoyangkan gelas anggurnya, lalu tersenyum dan berkata, tempat ini adalah tempat tertinggi di Hotel Bemolo. Berada di sini, kamu bisa melihat seluruh kota Banyuli. Nona Luna, apa kamu nggak suka sensasi seperti ini? Selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah pintu. Kalian berdua keluar dulu, sekalian tutup pintunya dengan baik. Aku ingin bicara empat mata dengan Nona Luna. Dua orang preman yang dibawa oleh Luna ke sini tentu saja tahu apa isi pikiran Renaldi. Mereka langsung menggelengkan kepala mereka dan berkata, nggak bisa. Kami harus memastikan keselamatan Nona Luna. Berada di wilayah kekuasaanku, Nona Luna pasti aman. Kemudian, ekspresi Renaldi berubah menjadi muram. Keluar sekarang juga. Dua orang preman itu tetap mematung di tempat. Romi sudah memberikan perintah tegas kepada mereka. Apapun yang terjadi mereka harus memastikan keselamatan Nona Luna. Tiba-tiba, seorang pria kurus muncul di belakang mereka dan menyerang kedua preman itu dengan gagang pisau. Seketika itu pula, kedua orang preman itu langsung tergeletak di lantai dan tidak sadarkan diri. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu membungkuk dan menarik satu kaki dari masing-masing preman itu, lalu menyeret mereka keluar dan menutup pintu dengan rapat. Dasar nggak tahu diri. Renaldi mendengus, lalu tersenyum dan berkata, oke, Nona Luna, sekarang kita hanya berduaan di sini. Renaldi, apa maumu? Luna merasa terkejut dan marah pada saat bersamaan, dia sudah tahu niat buruk Renaldi. Renaldi hanya tertawa. Tiba-tiba, dia melemparkan ponselnya ke hadapan Luna dan berkata, Nona Luna silakan lihat sendiri. Luna berjalan mendekati ponsel itu. Saat ini, layar ponsel sedang memutar sebuah video. Handoko sedang berlutut dan terus ditampar oleh orang-orang, sampai-sampai sudut bibirnya sudah mengeluarkan darah. Handoko, ekspresi Luna langsung berubah drastis, hatinya seperti teriris-iris pisau. Nona Luna, kita sama-sama adalah pria dan wanita yang memiliki paras sempurna. Jadi, aku langsung berterus terang saja. Aku menyukai Nona Luna dan ingin menjalin hubungan yang intim denganmu. Selama kamu bersedia, aku akan menghubungi anggota keluarga Unima untuk melepaskan adikmu. Melihat wajah wanita yang makin emosi malah makin cantik itu, Renaldi merasa dia pasti bisa menaklukkannya. Luna melangkah mundur satu langkah secara refleks. Dia menatap Renaldi dengan tatapan tajam dan berkata, jangan bermimpi. Suamiku sudah pergi ke kediaman keluarga Unima.
Dia sudah bilang padaku dia akan membawa adikku pulang. Nona Luna, apa kamu merasa aku terlalu mudah dibohongi atau kamu yang terlalu naif? Renaldi langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, berani sekali suami pecundangmu itu pergi ke kediaman keluarga Unima dan meminta mereka menyerahkan adikmu padanya. Sepertinya sebelumnya aku sudah meremehkannya. Tapi sekarang, orang di bawah kendaliku sudah bertambah satu orang lagi. Kalau kamu nggak menyetujui keinginanku, aku akan meminta anggota keluarga Unima untuk membunuh suamimu sekarang juga. Jangan, Luna buru-buru berteriak dengan keras. Saking paniknya, suaranya sampai terdengar serak. Renaldi yang duduk di atas sofa langsung melepaskan kemeja putih yang dikenakannya dan menunjukkan tubuh bagian atasnya yang kekar. Kemudian, dia menepuk pahanya sambil tersenyum dan berkata, kalau begitu, kemarilah. Aku suka wanita yang agresif. Bab 175 mereka adalah prajurit. Renaldi, aku bisa menyetujui persyaratan apapun selain yang satu ini. Luna menatap Renaldi dengan tatapan memohon. Kalau begitu, aku hanya bisa meminta anggota keluarga Unima untuk membunuh suamimu. Renaldi mengambil ponselnya dan menghubungi Sharon, lalu bertanya, apa menantu pecundang keluarga Basagita itu sudah pergi ke kediaman keluarga Unima? Benar, Tuan Muda Renaldi, jawab Sharon dari ujung telepon. Renaldi menatap wajah Luna yang sudah pucat pasi dan berkata, kalau begitu, bunuh dia sekarang juga. Nada bicaranya sangat santai, seolah-olah sedang menginstruksikan anggota keluarga Unima untuk membunuh seekor semut. Aku mohon padamu, jangan lakukan itu. Luna benar-benar putus asa. Kenapa Renaldi bisa bertindak semena-mena seperti itu? Kenapa tidak ada orang yang datang untuk menundukkannya? Di ujung telepon, setelah terdiam selama beberapa detik, suara Sharon baru terdengar. Maaf, Tuan Muda Renaldi. Renaldi tertegun sejenak, lalu bertanya, kenapa kamu tiba-tiba meminta maaf? Sharon, apa maksudmu? Apa kamu belum mengerti maksudnya? Dia nggak berani menjalankan instruksimu. Tiba-tiba, suara dingin seseorang terdengar. Sekujur tubuh Luna langsung bergetar. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Ardika, seru Renaldi dan Luna hampir pada saat bersamaan. Seluruh hotel ini di bawah kendali anggota keluarga Hamdani. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Tanya Renaldi dengan ekspresi tidak percaya. Dia menatap Ardika dengan lekat, samar-samar terlihat sorot mata ketakutan di matanya. Ardika bukan hanya berhasil masuk ke dalam hotel dengan mulus, dia bahkan bisa memasuki kamar ini tanpa disadari oleh siapapun. Kamar mewah ini diperuntukkan khusus untuk Renaldi. Tanpa instruksi darinya, jangankan masuk ke kamar ini, orang luar bahkan tidak bisa naik ke lantai paling atas ini. Ardika hanya menanggapinya dengan tertawa dingin, dia sangat malas menjawab pertanyaan pria itu. Dia langsung berjalan ke hadapan Renaldi, menjambak rambut pria itu, lalu menghantamkan kepalanya ke atas meja kaca. Ah! Setelah dihantam dengan keras beberapa kali, meja kaca itu langsung pecah, sedangkan Renaldi berteriak histeris. Kemudian, Ardika mencengkeram leher pria itu, mengangkat pria itu melewati kepalanya, lalu menghantamkannya ke lantai. Renaldi langsung terjatuh dalam posisi berlutut di hadapannya. Karena hantaman keras itu, tulang lututnya langsung patah. Dalam sekejap, suara teriakan histeris Renaldi menggema di seluruh ruangan itu. Ardika tetap tidak berencana melepaskannya. Dia langsung mengayunkan lengannya dan meninju wajah pria itu. Kalau bukan karena dia tiba tepat waktu, hari ini Luna pasti sudah dilecehkan oleh pria bajingan ini. Ardika, cepat hentikan. Kalau kamu memukulnya seperti itu terus, dia pasti akan mati, lalu kamu akan ditangkap ke penjara. Melihat Renaldi sudah dalam kondisi sekarat dihajar oleh Ardika, Luna buru-buru menarik lengan suaminya. Ardika langsung menendang dagu Renaldi, sampai-sampai pria itu pingsan di tempat. Tentu saja dia tidak mungkin membunuh Renaldi di hadapan Luna. Sayang, ayo kita pulang, kata Ardika pada Luna dengan lembut sambil menggenggam tangan istrinya. Setelah kejadian yang dialaminya sebelumnya karena Tony, kali ini Luna sudah jauh lebih tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi, sekarang aku masih belum bisa pulang. Aku harus pergi ke kediaman keluarga Unima untuk memohon pada mereka melepaskan Handoko biarpun aku yang harus menggantikannya berlutut di hadapan mereka dan ditampar. Ardika berkata, aku sudah membawa Handoko kembali ke lokasi konstruksi. Dia sudah baik-baik saja, benarkah? Luna menatap Ardika dengan tatapan terkejut,
tetapi dia percaya Ardika tidak mungkin membohonginya menyangkut hal seperti ini. Karena itulah, dia mengikuti suaminya keluar dari kamar tersebut. Begitu keluar dari hotel, dia melihat ada banyak prajurit yang berdiri di sana. Selain itu, samar-samar bau amis darah yang membuatnya mual menyelimuti udara. Ardika, siapa mereka? Secara refleks, Luna menggandeng lengan Ardika dengan erat. Tidak tahu kenapa, selama dia berada di sisi Ardika, dia baru bisa merasa tenang dan aman. Ardika berkata, "Oh, mereka adalah prajurit. Tentu saja aku tahu mereka adalah prajurit. Maksudku, apa kamu yang memanggil mereka ke sini?" Luna memutar matanya. Bab 176 Villa Pelarum. Ya, Ardika menganggukkan kepalanya. Dia sangat senang Luna bisa mengajukan pertanyaan seperti ini. Kalau dulu, Luna pasti tidak percaya dia memiliki kemampuan seperti ini. Begitu mereka tiba di lantai bawah polisi, mereka mendapati di depan pintu hotel sudah dibatasi dengan garis polisi. Ada banyak penduduk kota Banyuli yang berkerumun di sana, serta para wartawan dengan berbagai perlengkapan mereka. Saat ini, Jeriko Tanu, wakil ketua pasukan khusus Serigala sedang menerima wawancara dari para wartawan. Kami berasal dari pasukan khusus Serigala kota Banyuli. Sebelumnya 2 orang anggota Korps Taring Harimau yang sedang menjalankan tugas melindungi atasan mereka di Hotel Bemolo diserang oleh komplotan penjahat di dalam hotel. Atasan kami sangat memperhatikan kasus seperti ini, jadi beliau segera mengutus kami ke sini untuk memberantas semua komplotan penjahat di dalam hotel. Beberapa orang di antara mereka yang nggak kooperatif sudah ditembak mati di tempat. Suara tepuk tangan yang meriah menggema di tempat tersebut, para penduduk kota melontarkan pujian tanpa henti. Sementara itu, Ardika yang masih tidak bisa keluar dari hotel tersentak. Kilatan kesakitan melintas di wajahnya. Aku hampir saja tertipu olehmu lagi. Kamu bercanda lagi, kan? Luna memutar matanya, lalu menarik kembali lengan rampingnya dari pinggang Ardika. Kita benar-benar beruntung, kebetulan ada tokoh hebat yang berada di Hotel Bemolo, kata wanita cantik itu dengan senang. Akhirnya, dia sudah bisa menghela napas lega. Tadi, dia masih mengkhawatirkan bagaimana caranya mereka bisa memberi penjelasan kepada keluarga Hamdani karena Ardika sudah memukul Renaldi sampai babak belur. Melihat Renaldi dipukuli seperti ini, keluarga Hamdani pasti tidak akan melepaskan mereka. Namun, sekarang keluarga Hamdani tertimpa masalah besar di Hotel Bemolo. Mereka pasti sedang pusing menangani masalah ini. Untuk sementara waktu, mereka nggak akan bisa mencari perhitungan pada Ardika. Nona Luna, syukurlah Nona baik-baik saja. Saat ini, 2 anak buah Romi baru berjalan keluar sambil mengusap-usap kepala mereka. Begitu melihat Luna, mereka bergegas menghampirinya. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Ardika dan buru-buru meminta maaf. Tuan Ardika, kami minta maaf. Kami nggak melindungi Nona Luna dengan baik. Ardika melambaikan tangannya. Dia sudah tahu detail kejadian ini, jadi dia tidak bisa menyalahkan mereka berdua. Ayo kita pergi. Karena tidak ingin tersorot kamera, Ardika menggandeng Luna dan keluar dari pintu samping. Di sana juga ada anggota pasukan khusus yang berjaga dengan ketat. Luna baru saja hendak menghampiri mereka untuk menjelaskan kepada mereka, tetapi kedua prajurit itu langsung memberi hormat kepada mereka dan membuka jalan untuk mereka. Ardika, kenapa mobilmu diparkir sejauh itu? Setelah keluar dari Hotel Bemolo dan berjalan cukup jauh, Luna baru melihat mobil Audi A4 milik keluarganya di sebuah lapangan terbuka. Selain itu, ada beberapa penduduk yang berkerumun dan melihat mereka dengan ekspresi aneh, seolah-olah sedang membicarakan sesuatu. Tadi mesin mobil tiba-tiba mati di sini. Karena mengkhawatirkanmu, aku langsung berlari ke hotel. Ardika hanya mengarang alasan dengan sembarangan. Sebenarnya, sebelumnya dia naik helikopter tempur pasukan khusus Serigala di sini. Helikopter berhenti tepat di atap Hotel Bemolo. Hanya saja, kalau dia memberitahu Luna hal ini, wanita itu pasti tidak akan mempercayainya. Kejadian di Hotel Bemolo langsung tersebar luas dengan cepat. Berita itu langsung menggemparkan kalangan atas kota Banyuli. Pada hari yang sama, klub Gloris milik keluarga Lukito dihancurkan, lalu Hotel Bemolo milik keluarga Hamdani tertimpa masalah besar. Selain itu, Renaldi, tuan muda, keluarga Hamdani kini dalam kondisi koma. 2 di antara 3 keluarga besar kota Banyuli sudah tertimpa masalah. Sungguh menakutkan. Villa Pelarum terletak di pertengahan bukit di samping Danau Pelarum,
lokasi ini adalah lokasi yang strategis dan asri. Tempat ini adalah villa pribadi milik salah satu dari 3 keluarga besar, yaitu milik keluarga Hamdani. Demi memperlancar perjalanan menuju ke pusat kota Banyuli, keluarga Hamdani langsung membangun jalan tol yang terhubung langsung ke pusat kota. Kekayaan keluarga ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Hari ini, suasana di Villa Pelarum sangat ramai. Berbagai mobil mewah terus memasuki kompleks villa, sampai-sampai membuat pandangan seolah kabur. Karena Renaldi yang merupakan tuan muda keluarga Hamdani mengalami kejadian seperti ini, orang-orang kalangan atas di kota Banyuli datang untuk menjenguknya. Dari sini saja sudah bisa terlihat betapa luasnya relasi yang dimiliki oleh keluarga besar ini, beserta dengan kekuasaan dan kekuatan mereka. Perlahan-lahan, satu persatu tamu pergi meninggalkan kompleks villa tersebut. Pada akhirnya, hanya kepala keluarga dari 3 keluarga besar itu yang tersisa. Bab 177 Kepala Keluarga 3 Keluarga Besar. Oliver Lukito, Jesper Hamdani dan Dion Santosa. Ada orang yang mengatakan kepala keluarga 3 keluarga besar ini merupakan wali kota Banyuli yang sesungguhnya. Dalam proses mengatur dan mengembangkan kota Banyuli, Ridwan harus menghadapi mereka dalam berbagai aspek. Tanpa persetujuan dari mereka, dia tidak bisa menjalankan rencananya. Sementara itu, ketiga orang ini sangat kompak, tidak ada kemungkinan untuk memisahkan mereka. Karena itulah, kota Banyuli tidak bisa terlepas dari kendali 3 keluarga besar ini. Di hari yang sama, Klub Gloris dihancurkan dan Hotel Bemolo tertimpa masalah. Kedua hal ini berhubungan dengan keluarga Basagita, benar-benar aneh. Melihat ekspresi muram kedua temannya, walaupun keluarga Santosa tidak tertimpa masalah, Dion sama sekali tidak merasa senang atau bersyukur. Dia malah merasa sangat terkejut. Terutama masalah yang menimpa Hotel Bemolo ini, benar-benar mengejutkan. Pasukan khusus Serigala sudah sampai beraksi, kerugian yang dialami oleh keluarga Hamdani pasti sangat besar, kan? Dia mengalihkan pandangannya ke arah Jesper yang dari tadi tampak muram. Kejadian yang menimpa keluarga Lukito tidak terlalu buruk. Hanya Klub Gloris yang dihancurkan, sedangkan Melia baik-baik saja. Namun, Renaldi yang merupakan cucu andalan Jesper sudah dalam kondisi koma. Tidak perlu diragukan lagi, saat ini hati Jesper sudah diselimuti niat membunuh yang kuat. Sebelumnya, keluarga Hamdani mempekerjakan banyak pelaku kriminal. Demi menyembunyikan hal ini, mereka ditempatkan di dalam Hotel Bemolo. Tapi sekarang, mereka semua sudah mati, kata Jesper dengan dingin. Oliver juga menganggukkan kepalanya dan berkata, Klub Gloris juga memelihara 40 orang seperti itu. Kali ini, mereka semua sudah dilumpuhkan. Memelihara petarung dan mempekerjakan pelaku kriminal adalah tindakan yang ilegal. Namun, bagi keluarga besar hal seperti ini adalah hal yang wajar, jadi mereka tidak menyembunyikannya. Apa kejadian-kejadian ini ada hubungannya dengan bocah bermarga Mahasura itu? Tanya Dion dengan suara rendah. Jesper menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan dia orangnya. Ada 2 anggota Korps Taring Harimau yang bertugas melindungi seorang atasan mereka di dalam hotel. Pada akhirnya, mereka malah diserang oleh anak buah kami sampai-sampai mendatangkan pasukan khusus Serigala. Anggota pasukan khusus Serigala juga sudah menyampaikan hal ini secara terbuka. Tapi, kalau bukan karena Luna, hari ini cucuku nggak akan pergi ke Hotel Bemolo dan nggak akan menjadi seperti ini. Pria tua itu menggertakkan giginya dengan kesal, dia mulai membenci Luna. Oliver berkata, aku sudah menyelidiki dengan jelas. 6 orang yang menghancurkan Klub Gloris adalah 6 jenderal perang yang merupakan anak buah Romi. Mereka berenam adalah prajurit yang baru kembali dari medan perang nggak ada hubungannya dengan pasukan khusus. Tapi, memang benar Ardika yang menelepon mereka untuk datang ke Klub Gloris. Setelah selesai mencocokkan informasi yang mereka miliki, akhirnya mereka mendapat satu kesimpulan. Walaupun 2 kejadian ini ada hubungannya dengan Ardika, tetapi Ardika bukan dalang di balik segalanya. Kalau begitu, pendukung Ardika adalah Romi. Dia sama sekali bukan apa-apa. Walau kali ini Romi sudah mendapat keuntungan besar dengan menjadi satu-satunya kepala preman berkuasa di dunia preman bersama si Gigi Emas. Tapi, di kota Banyuli, masih ada orang yang bisa menundukkan mereka, kata Dion yang sudah merasa agak lega. Bagi 3 keluarga besar, seorang kepala preman sama sekali bukan apa-apa. Walaupun amarahnya sedang membara, tetapi Jesper tetap berusaha tetap tenang dan berpikir secara logika. Dia berkata, Dion, Romi memang bukan apa-apa,
tapi kita nggak bisa menganggap remeh. Pendukungnya, dia berani menghancurkan klub Gloris, itu artinya pendukungnya itu nggak takut pada 3 keluarga besar. Apa maksudmu orang itu adalah Henry? Dua orang lainnya mengerutkan kening mereka. Karena latar belakang Henry sangat misterius dan kemampuannya bangkit kembali sangat cepat, 3 keluarga besar selalu menjaga jarak normal dengannya. Namun, sekarang pemuda itu baru saja menghancurkan grup Susanto Raya, seolah-olah berencana untuk mengincar mereka. Kalau pemuda bermarga Hutapea itu berani mengincar keluarga kita, sudah saatnya kita menemaninya bermain dengan serius. Bab 178 Komandan Tim Tempur Provinsi Denpapan. 3 keluarga besar sudah lama berkuasa di kota ini, tentu saja mereka tidak takut pada Henry yang berasal dari luar kota. Mereka sudah memutuskan untuk memulai peperangan secara resmi dengan Henry. Kebetulan, 3 keluarga besar juga sudah lama menginginkan aset yang dimiliki pemuda itu. Jesper berkata, selama ini, Henry diam-diam mendukung keluarga Basagita. Kali ini, dia meminjam tangan Ardika untuk menghancurkan klub Gloris. Kalau begitu, kita targetkan keluarga Basagita saja, terutama Luna dan Ardika. Aku akan membuat mereka membayar semua perbuatan mereka. Mengetahui pria tua itu membenci Luna dan Ardika karena kejadian yang menimpa Renaldi, 2 pria tua lainnya menganggukkan kepala mereka. Oliver berkata, nggak lama lagi gedung keluarga Basagita akan mulai dipasarkan. Belakangan ini, Luna sangat sibuk mengurus masalah pinjaman. Selama kita menahan pencairan pinjaman mereka, kita sudah bisa menghancurkan keluarga Basagita. Nasib keluarga Basagita ditentukan hanya dengan beberapa patah kata sederhana ketiga orang itu. Sesaat kemudian, Jesper berkata dengan ekspresi cemas, sekarang masalah yang paling merepotkan adalah masalah keluarga Hamdani. Karena kejadian di Hotel Bemolo itu, keluarga kami sudah menyinggung orang-orang pasukan khusus. Dion, di antara keluarga kita bertiga, hanya keluarga Santosa yang punya relasi dengan pasukan khusus. Apa kamu punya cara untuk mengatasi masalah keluargaku? Dia menatap Dion dengan tatapan berharap. Kebetulan, aku mendengar informasi yang merupakan kesempatan baik untuk keluarga kita. Dion tersenyum dan berkata, tim tempur Provinsi Denpapan akan mengirimkan seorang komandan ke sini. Upacara peresmian orang ini akan diselenggarakan di markas tim tempur Kota Banyuli. Kita bisa memanfaatkan relasi untuk berpartisipasi dalam upacara peresmian jabatan orang itu. Selama kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan komandan ini, kelak, keluarga kita bertiga sudah memiliki pendukung di kalangan tim tempur. Mendengar informasi ini, 2 orang lainnya juga sangat senang. Dulu, mereka hanya menjalin relasi yang mencakup dunia politik dan dunia bisnis. Begitu memiliki pendukung di pasukan khusus, posisi keluarga mereka sudah hampir mencapai posisi puncak. Kenapa Komandan Tim Tempur Provinsi Denpapan datang ke markas Tim Tempur Kota Banyuli untuk menyelenggarakan upacara peresmian jabatannya? Namun, mereka juga sangat kebingungan. Dion menunjuk langit dan berkata, jangan lupa, markas besar Tim Tempur Kota Banyuli berlokasi di sini. Selain itu, kediaman Komandan Tim Tempur juga berlokasi di Kota Banyuli. Tim Tempur Provinsi Denpapan berada di tingkat provinsi, sedangkan tim tempur Kota Banyuli memiliki skala besar yang berkuasa atas beberapa tim tempur tingkat provinsi. Kediaman komandan juga berlokasi di kota ini, jadi wajar saja kalau upacara peresmian jabatan komandan baru tim tempur Provinsi Denpapan diselenggarakan di Kota Banyuli. Terlebih lagi, Komandan Draco berasal dari kediaman Dewa Perang, status dan kedudukannya jauh lebih tinggi dibandingkan komandan biasa. Oke, kalau begitu kita harus cari cara untuk berpartisipasi dalam upacara itu. Walau kita nggak bisa menjalin relasi dengan Komandan Draco, seharusnya kita bisa menjalin relasi dengan Komandan Tim Tempur Provinsi Denpapan ini, kan? Kepala keluarga 3 keluarga besar ini segera menjadikan agenda menghadiri upacara peresmian jabatan Komandan Pasukan Khusus UTA sebagai agenda utama yang wajib mereka lakukan dalam waktu dekat. Di sisi lain, Ardika membawa Luna kembali ke lokasi konstruksi. Melihat Handoko benar-benar sudah kembali, Luna baru menghela napas lega. Desi bertanya pada Luna apakah Renaldi yang menghubungi keluarga Unima dan meminta mereka untuk melepaskan Handoko. Luna hanya mengiyakan saja agar ibunya tidak banyak tanya lagi. Dia tidak ingin ibunya tahu kejadian yang menimpanya di Hotel Bemolo, agar ibunya tidak mengkhawatirkannya. Lagi pula, dia sudah memutuskan untuk merahasiakan hal ini,
agar keluarga Hamdani tidak tahu kejadian yang menimpa Renaldi ada hubungannya dengannya dan membalas dendam padanya. Malam itu juga, siaran berita Kota Banyulis sudah melaporkan kejadian yang menimpa Hotel Bemolo. Karena orang-orang yang terlibat dalam kasus Hotel Bemolo masih dalam proses penyelidikan, mulai hari ini hotel berhenti beroperasi. Selain itu, grup Cetia Bemolo yang menaungi Hotel Bemolo harus menghadapi pemeriksaan dari departemen terkait. Grup Cetia Bemolo adalah bisnis milik keluarga Hamdani. Seharusnya pemeriksaan ini sudah cukup memusingkan keluarga Hamdani. Luna sudah merasa lega total. Namun, Ardika tahu keluarga Hamdani tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Namun, dia sama sekali tidak peduli. Lagi pula, sejak awal nasib keluarga Hamdani dan dua keluarga lainnya sudah ditentukan. Alasan Ardika tidak langsung menghancurkan tiga keluarga besar itu adalah, ibarat mencabut rumput sampai ke akarnya, dia sedang menunggu orang-orang atau kekuatan di balik tiga keluarga besar itu muncul satu persatu, lalu memberi pelajaran kepada mereka semua. Melalui pengalaman masa kecilnya, dia sudah memahami satu hal. Kalau dia tidak menuntaskan masalah hingga ke akarnya, masalah lain pasti akan muncul lagi. Bab 179 Thomas. Keesokan harinya, Luna kembali disibukkan dengan urusan pekerjaannya. Hari ini dia sudah janjian dengan Kresna Tanaka, kepala Bank Banyuli untuk membicarakan tentang pinjaman, sedangkan Ardika tetap berada di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Sebelum dia sempat menyelesaikan pekerjaan rumahnya, Draco yang mengenakan kacamata hitam datang menemuinya. Saat Ardika berjalan keluar, dia melihatnya berjongkok sambil mengisap rokok di tepi danau, sama sekali tidak terlihat seperti seorang komandan. Ardika, kelak kamu jangan berhubungan dengan orang-orang yang nggak jelas. Kebetulan, Desi berjalan kembali sambil mendorong kursi roda jaki. Melihat pemandangan itu, dia langsung memarahi Ardika. Kala itu, saat anak buah si Gigi Emas datang untuk menyita rumah mereka, Draco mematahkan lengan Bambang dan mengusir preman-preman itu. Saat itu, Desi sangat berterima kasih padanya. Namun, setelah dipikir-pikir kembali, dia merasa ketakutan. Draco melakukan tindakan kejam itu tanpa ragu, sepertinya dia bukanlah orang baik. Terutama setelah kali ini putranya tertimpa masalah, dia makin tidak suka anggota keluarganya berhubungan dengan orang seperti ini. Bibi, aku adalah orang baik-baik, kata Draco sambil tersenyum. Kalau orang lain yang mengatainya seperti itu, dia pasti sudah melayangkan tamparan ke wajah orang tersebut. Namun, wanita parubaya di hadapannya ini adalah ibu mertua bosnya, jadi tentu saja dia tidak berani. Desi hanya mendengus, lalu mendorong kursi roda jaki masuk ke dalam rumah. Wanita parubaya itu masih tidak menyadari bahwa orang yang dikatainya sebagai orang tidak jelas itu adalah Komandan Draco, yang bahkan tidak bisa dijilat oleh tiga keluarga besar. Ada apa? Tanya Ardika sambil berjalan menghampiri pria itu. Draco tersenyum dan berkata, Thomas sudah dipindahkan ke tim tempur Provinsi Denpapan dan menjabat sebagai komandan. Karena mendengar bos berada di kota Banyuli, dia bersikeras ingin menyelenggarakan upacara peresmian jabatannya di kota Banyuli, bahkan memohon padaku untuk mengundangmu berpartisipasi dalam upacara itu. Thomas, dia juga sudah menjalani pelatihan khusus seperti Wolf, kan? Setelah berpikir sejenak, Ardika sudah ingat Thomas siapa. Saat itu, orang-orang yang dilatihnya cukup banyak. Orang-orang ini ada yang tetap menjadi bawahannya, ada pula yang bergabung di tim tempur lainnya. Draco menganggukkan kepalanya dan berkata, setelah pelatihan berakhir, orang-orang itu memang menunggu bos secara pribadi yang memberikan lencana lulus pelatihan kepada mereka. Tapi, karena terjadi situasi darurat saat itu, pemberian lencana nggak sempat terlaksana. Hal ini menjadi penyesalan terbesar bagi mereka yang mengikuti pelatihan kala itu. Karena Draco sudah berbicara seperti itu, Ardika hanya bisa menganggukkan kepalanya. Oke, aku akan menghadiri upacara itu. Saat Ardika dan Draco sedang mengobrol santai, diam-diam Handoko berlari keluar dan menghampirinya. Kak, apa kamu bisa membawaku keluar? Dia juga ikut berjongkok dan memanggil Draco dengan panggilan, kakak. Draco tersenyum sambil menepuk-nepuk pundak pemuda itu. Haha, karena kamu sudah memanggilku kakak, mulai sekarang kamu adalah adikku. Kelak, kalau ada masalah, telepon aku saja. Biarpun kamu membuat masalah besar, aku akan membantumu membereskannya. Handoko hanya menanggapinya dengan seulas senyum. Dia masih tidak menyadari makna kata-kata yang diucapkan oleh pria itu. Cepat pergi sana. Ardika langsung menendang Draco pergi,
lalu bertanya pada Handoko, kenapa harus aku yang membawamu keluar? Ibu sudah berpesan pada kepala pelayan, nggak mengizinkanku meninggalkan Villa Cakrawala, kata Handoko dengan ekspresi getir. Kejadian kemarin sudah membuat Desi terkejut setengah mati. Sepulang dari lokasi konstruksi, dia langsung melarang putranya keluar rumah. Tapi, hari ini aku sudah janjian dengan teman-teman. Aku nggak mungkin mengingkari janji, kan? Kalau aku keluar bersama kakak ipar, ibu baru merasa tenang, kata Handoko dengan nada memelas. Karena adik iparnya hanya ingin berkumpul dengan teman-teman, Ardika langsung menyetujui permintaannya tanpa ragu. Mendengar Ardika juga ikut keluar bersama putranya, Desi benar-benar mengizinkan putranya keluar. Karena kemarin Ardika berhasil membawa pulang Handoko dari kediaman keluarga Unima, sepertinya pandangan Desi pada menantunya itu sudah banyak berubah. Di mana lokasinya? Tanya Ardika begitu mereka masuk ke dalam mobil. Hotel Puritama. Kebetulan sekali, kata Ardika dalam hati. Kemudian, dia langsung melajukan mobilnya meninggalkan kompleks villa. Di dalam sebuah ruang pribadi Hotel Puritama, ada belasan orang pria dan wanita di dalamnya. Para wanita itu sedang sibuk berfoto dengan berbagai macam gaya. Wah, beberapa hari yang lalu, Adrian dan Derek datang ke kota Banyuli dan menginap di Hotel Puritama. Setelah liburan, akhirnya aku bisa berfoto di tempat ini dan mengunggahnya di akun media sosialku. Melihat aku berkunjung ke hotel tempat dua artis terkenal itu menginap, teman sekamarku pasti akan sangat iri padaku. Bab 180 memamerkan kakak ipar. Bukankah Adrian dan Derek sudah meminta maaf pada pemilik Hotel Puritama secara terbuka? Unggahan mereka bahkan masuk dalam daftar pencarian berita terhangat. Aku dengar-dengar, latar belakang pemilik hotel ini nggak biasa. Dia bahkan bisa menggerakkan pasukan khusus. Para pria lebih tertarik pada pemilik Hotel Puritama. Tepat pada saat ini, Ardika dan Handoko berjalan memasuki ruangan. Pandangan para pria tertuju pada Ardika yang hanya jelas-jelas jauh lebih tua dibandingkan mereka. Handoko, ini adalah pertemuan khusus teman-teman sekelas kita, kenapa kamu membawa seorang paman ke sini? Siapa dia? Tanya seorang wanita dengan penasaran. Ini adalah Ardika, kakak iparku. Handoko memasang ekspresi bangga, seolah-olah sedang memamerkan sesuatu yang berharga dan patut dibanggakan. Oh, ternyata sudah menikah. Kebanyakan wanita mulai kehilangan ketertarikan pada Ardika. Handoko, kakakmu sangat cantik, bagaimana kakak iparmu bisa menaklukkan hatinya? Kak Ardika, tolong ajari kami triknya. Sementara itu, para pria menatap Ardika dengan tatapan iri dan kagum. Handoko tidak tahu harus menjawab apa. Saat kakaknya dipaksa untuk menikah dengan Ardika, dia masih berada di sekolah. Dia juga tidak tahu kronologis kejadian itu. Handoko, kalian bersenang-senanglah. Aku akan keluar sebentar. Ardika sama sekali tidak memahami pola pikir anak muda seperti mereka dan tidak bisa berbaur dengan mereka, jadi dia memutuskan untuk meninggalkan ruangan itu. Tepat pada saat ini, muncul sepasang kekasih di depan pintu. Aldi, Vio, kalian sudah datang, iya. Orang-orang yang berada di dalam ruangan itu langsung menyapa mereka dengan antusias. Aldi Lumino hanya melambaikan tangannya sebagai tanggapan, lalu melemparkan sorot mata meremehkan ke arah Handoko. Handoko, kamu benar-benar seperti bayi raksasa, ya. Keluar bertemu dengan teman-teman seperti ini saja kamu juga membawa kakak iparmu. Untung saja, saat itu Vio nggak memilihmu. Kalau nggak, menginap di hotel pun mungkin kamu akan membawa walimu. Aldi, jangan bicara sembarangan. Vio Yendia yang berdiri di samping pria itu memukul kekasihnya dengan pelan, seolah-olah sedang memamerkan kemesraan. Melihat pasangan kekasih itu memamerkan kemesraan, Handoko merasa agak sedih. Dulu, saat masih duduk di bangku sekolah menengah atas, dia pernah menyukai Vio. Namun, saat itu Aldi juga sedang mengejar Vio, bahkan berhasil menaklukkan hati wanita itu. Dia memang sudah hampir melupakan hal itu. Namun, begitu melihat mereka berduaan hari ini, dia kembali teringat pada kenangan buruk masa lalu. Saat ini, Vio mengalihkan pandangannya ke arah Ardika yang berpenampilan biasa saja, lalu melihat pacarnya yang mengenakan barang-barang terkenal, bahkan kemeja yang dikenakan oleh pacarnya itu adalah merek terkenal Prancis. Kilatan meremehkan melintas di matanya, dia juga berkata dengan nada mengejek, Handoko, kalau aku dengar nada bicaramu tadi, sepertinya kamu sangat membanggakan kakak iparmu. Aku pikir kakak iparmu adalah tokoh hebat mana.
Ternyata dia hanya orang yang biasa-biasa saja. Hah, kakak ipar seperti ini juga dipamerkan. Kamu benar-benar kekanak-kanakan. Vio, jangan bicara sembarangan. Kakak iparku memang seorang tokoh yang hebat. Karena direndahkan oleh wanita yang pernah disukainya, amarah Handoko langsung meluap. Aldi melirik Ardika, lalu mencibir dan berkata, tokoh hebat. Kenapa aku lihat dia biasa-biasa saja? Ardika malas berdebat dengan sekelompok anak muda itu, dia hanya menoleh dan bertanya, Handoko, apa kamu masih mau berpartisipasi dalam pertemuan ini? Tentu saja Handoko tidak bisa pergi begitu saja. Kalau tidak, teman-temannya akan beranggapan dia pergi karena omongan Aldi. Kelak, dia akan malu berhadapan dengan teman-temannya. Kalau begitu, lanjutkan saja. Ardika berbalik dan hendak pergi. Namun, tiba-tiba Aldi mengulurkan lengannya untuk menghentikan Ardika dan berkata dengan dingin, tunggu. Apa aku membiarkanmu pergi? Minggir saja. Ardika mengerutkan keningnya, nada bicaranya terdengar agak dingin. Dia tidak menyangka bocah ingusan seperti itu saja sudah begitu arogan. Aldi mendengus dingin, dia menganggap Ardika bukan apa-apa. Dia menatap Handoko dan mencibir, lalu berkata, percaya atau enggak, hanya dengan satu kalimat dariku, aku bisa mengusir kakak iparmu ini keluar dari sini seperti seekor anjing. Sebelum dia sempat selesai berbicara, bunyi tamparan yang keras sudah menggema di seluruh ruangan. Wajah Aldi langsung memerah. Berani sekali kamu memukulku. Saking emosinya, ekspresinya langsung berubah drastis. Dia menatap Ardika dengan tatapan tajam. Ardika mengibaskan tangannya dengan santai, lalu berbalik masuk kembali ke dalam ruangan dan duduk di atas sofa tanpa terburu-buru. Aku akan tunggu di sini dan lihat bagaimana kamu bisa mengusirku keluar dari sini.